Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview sebuah bor cordless, bor yang menggunakan baterai tapi menggunakan listrik juga akhirnya, karena baterainya dicas menggunakan listrik. Jadi sebagai perantara aja lah tuh baterainya. Ini dia unitnya. Pertama-tama kita akan unboxing dulu ya. Sebentar. Pertama-tama kita akan unboxing dulu ya. Nah, di dalamnya terdapat tentunya tidak ketinggalan buku petunjuk ya. Ini buku petunjuk. Saya sengaja tidak taruh karena pasti yang nonton pasti malas kalau dibahas tentang buku petunjuk. Maunya ke unitnya langsung. Di video ini kita akan bahas langsung unitnya ya, tanpa basa-basi. Pertama, unitnya satu, casnya satu, head grade-nya satu, baterainya satu. Baterainya ini ada opsi, ada satu baterai, ada dua baterai, ada tiga baterai, empat baterai, lima baterai, enam baterai, sampai 70 baterai pun ada ya. Yang nunggu-nunggu review unitnya, kita unitnya dulu lah yang review, nanti itu aksesorisnya ya. Ini kepalanya ini besar ya, hitam besar dan kuat ya, keras lagi, kapasitasnya 13 mili. Lubangnya ini kalau kita buka, batang yang masuk ke lubang ini bisa sampai 13 mili. 13 mili itu lebih kurang telunjuk ya, telunjuk bisa masuk di lubang ini. Nah, batang ini keras, kepala caknya ini keras dan mendukung dengan penguncian satu tangan. Tapi sayang, kepala caknya ini penguncian satu tangan, tapi gearboxnya tidak mendukung ya. Gearboxnya tidak mendukung penguncian satu tangan. Tapi walau demikian ada caranya. Selektor modenya kita taruh di pengeboran, kemudian selektor speednya kita taruh di low speed, karena di low speed akan menghambat perputaran gear di dalam, sehingga kita mutar ini gear di dalam berat mutarnya ya. Kita coba, ini sudah mentok nih. Nah, ini terkunci ya, terkunci, tapi kalau kita paksa lagi, nah, motor di dalam ikut terputar, cuma terhambat oleh gearboxnya. Jadi sudah lumayan kuat ya. Untuk teknik seperti ini, penguncian satu tangan sudah lumayan kuat. Kalau sudah mahir, boleh sambil dihidupkan, sambil tahan ini, itu boleh. Tapi kalau belum pro, kita pakai selektor ini, kemudian ke low speed, baru kita kunci. Nah, kalau sudah terputar motornya, itu sudah lumayan kuat lah. Tidak perlu terlalu kuat lah, karena itu lebih aman. Kalau jepit atau lengket, bisa slip mata bornya. Bukan tangan kita yang slip. Ada kelebihannya juga. Oke, kemudian dari fitur-fiturnya ya, tentu standar seperti biasa. Finishingnya, walaupun ini sudah saya pakai ya, sudah sekitar 3 tahun lebih, 3 bulan lebih, kelihatan kalau finishingnya masih halus ya, cetakannya halus, tidak ada meluber-luber. Kemudian apalagi nih, selektornya, kelemahannya dia ringan sekali ya. Jadi jangan tertipu, selektor yang ringan ini akan bisa slip apabila kita taruh di sini belum pas sekali, gear di dalam belum pas, dia akan turun sendiri seperti ini. Nanti akan selek giginya selek dan tidak akan memutar kepala caknya nih. Ini kelemahannya kalau selektor ini kendor, jadi tidak ada pengunci di dalamnya. Kemudian selektor torsi ini enak ya, renyah. Selektor ininya juga renyah. Ini bagus sekali untuk produk dari Kemule. Ada 3 mode penyekrupan, mode pengeboran, dan mode pengeboran palu. Jadi ini hammer drill, ngebor sambil malu, khusus untuk beton. Ini untuk besi, kayu, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ini untuk skrup. Dalam pengeboran mode skrup, kita bisa select di torsi ini. Ini ada selektor torsi mulai dari angka 1, tergantung kekuatan penyekrupan atau membuka skrup, sampai selektor 20 ya.
bukan torsinya ya, cuma selektor aja. Di sini untuk torsinya tertulis 520 Nm. Mungkin marketing aja nih, mungkin 52 Nm. Tapi kemarin saya tes ini kuat, jamin. Saya yakin lebih dari 50 Nm. RPM-nya di situ ya. RPM-nya di speed rendah itu 0 sampai 450. Di speed tinggi 0 sampai 1600. Itu berapa kali lipat ya kecepatannya. Nah, maksimal kepala caknya 13 mili. Ada keterangan situ. Mereknya juga Kamole. Rubber grip nih, hampir di mana-mana. Untuk hand gripnya hampir full karet. Jadi enak, tidak licin dipegang. Megang sini juga lengket karena banyak karet di sini. Karet diletakkan di sini agak menonjol. Kelebihannya kalau kita simpan tidak licin dan tidak membuat casing ini lecet karena bagian karetnya yang duluan nyentuh. Ada kelebihan di situ. Kemudian di casing kopernya ya, ini plastik. Tapi ini bukan plastik. Kalau di brand sebelah ini plastik. Ini gaya besi tapi plastik. Tapi kalau yang merek ini betul-betul besi. Ini aluminium. Aluminium. Logam ya. Jadi ini plastik, ini logam. Ya, bukan cet-cetan. Skrup. LED. Biasanya Kordes tentunya LCD-nya cuma ala kadarnya ya. Tapi maksudnya supaya tidak boros baterai lah. Untuk nerang-nerang sedikit ya lumayan. Dan ini LED biasa yang pentol itu. Tapi cukup lah untuk menerangi arah bor kita. Reversible-nya oke. Kalau di tengah nih triggernya tidak bisa dipencet ya, kiri dan kanan ini. Silahkan dicoba. Genggaman pas. Kemudian fitur ini nanti kita bahas ya. Slopnya LXT. Ada mounting untuk pengait, ada juga mounting untuk pengait di sini. Tapi tidak dapat ya. Oke, kepala cak besi. Kelemahannya cuma penguncian satu tangan yang tidak didukung oleh gearboxnya. Kita coba review yang lain. Hand grip tambahan ini taruhnya di sini. Ya, agar megangnya lebih mudah. Ini plastik. Plastik biasa aja, tapi finishingnya cukup bagus. Oke lah, Kamole. Casnya kita bahas singkat karena teman-teman pasti tidak suka bahas ini. Senangnya barengnya kan. Bisa menggunakan tegangan listrik yang variabel. Bisa dari 110 volt sampai 240 volt. Jadi kalau listrik di rumah ngedrop atau pakai genset yang ngedrop cuma 100 volt, ini bisa pakai, tetap bisa pakai cas. Outputnya setengah ampere. Voltase outputnya 21 ampere sampai 98 volt. 21 volt sampai 98 volt. Maksudnya mungkin baterai yang 10 sel kali ya, kayak gitu ya. Nih baterainya ada opsi ya, ada 2 baterai atau 1 baterai. Kemudian dayanya 5Ah. Kita belum tahu dalamnya, nanti kita buat video selanjutnya bongkar semua dalamannya ini seperti apa biar teman-teman tahu juga isi dalamannya. Di sini tertulis 5 ampere, nggak tahu nyatanya. Keterangan 8 volt, padahal ini 21 volt ya. Konektornya LXT, hampir semua generik, jadi enak kalau ganti-ganti baterai, tukar-tukar baterai, baterai enak ya. Oh, di sini ada indikator tapi tidak fungsi ya. Dan di sini ada indikator lagi, low mid high drill dir apa nih ya, indikator tapi tidak fungsi. Tapi di sini ada lagi LED indikator kapasitas baterai. Itu ada 3 bar, kalau kita pencet dia langsung nyala. 3 bar indikator baterai, ini real ya. Nah, ini LED-nya tidak terlalu terang tapi cukup lah kalau kegelapan kita butuh tanpa senter nih bisa. Baterai 10 sel. Motor brushless, motor tanpa sikat, bebas perawatan. Beratnya ini lumayan berat ya,
tapi lumayan beratnya tidak sembarang lumayan berat. Ini memang benar-benar kokoh. Nanti di video selanjutnya kita akan review. Oh, video sebelumnya sudah ada nih pembongkaran. Sorry, video sebelumnya cari aja di NS Channel, sudah ada video pembongkaran isi dalamannya. Cuma video pengetesannya belum. Nanti ini memang betul-betul kokoh walaupun berat. Berapakah beratnya? Kita coba timbang ya. Ini 900 on, 9 on. Berat sekali teman-teman, hampir 1 kilo. 9 on atau 900 ohm ya. Intinya hampir 1 kilo nih teman-teman. Hampir 1 kilo. Belum baterainya, belum kotaknya, belum dosanya ya. Oke, terima kasih, sampai situ saja. Nanti video selanjutnya kita tes performanya. Tapi asli nih, kuat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.